jadi Kak, ini kan ada isu-isu tentang Kodam dan mungkin ya ada berbagai perspektif tentang Kodam. Nah ini menurut Kakak sendiri apa sih sebenarnya Kodam itu? Kodam Kodam yang ya. pernah ya Kakak dengar? Oh, bukan yang saat ini beredar gitu kan maksudnya? Ya boleh juga sih dikaitkan sama yang sedang viral-viral itu loh. Sedang Apa emang pernah dengar sebelumnya Kak? Sebelum viral? Iya, sebelumnya pernah sih, Apa? pernah dengar Kodam tuh kayak kayak yang aku tahu sih kayak pegangan orang gitu loh kalau misalkan eh, buat biar ada ilmu apa gitu-gitu deh kayaknya. Iya nggak ya? Ya ya ya. Bener sih. Oke oke. Iya, aku juga pernah dengar Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di saatnya yang muda berbicara. Nah, melihat tayangan tadi, sekilas kita sudah mengetahui nih apa sih yang sedang viral atau panas-panasnya nih dibicarakan di warganet kita. Nah, tadi sudah disebutkan ada istilah kodam. Ini sering atau nggak tabu lagi di pendengaran kita bahwa ya memang warganet itu banyak menggunakan aplikasi-aplikasi TikTok untuk secara langsung ya cuma ngecek untuk kodam itu. Nah, pertanyaannya nih atau problemnya sebenarnya kodam itu bagaimana sih menurut pandangan para pakar-pakar kita ini? Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya sudah mengundang dua narasumber kita. Narasumber pertama ini merupakan pegiat literasi, di mana tulisan-tulisan beliau ini sudah banyak mengkritik dan memberikan saran tentunya untuk hal-hal semacam itu atau isu-isu yang sedang dibicarakan di warganet namanya. Kemudian untuk narasumber kedua kita datangkan langsung jauh-jauh dari Sengkang ya? Iya benar. Sengkang, Mahat Ali As'ad Sengkang. Beliau ini merupakan seorang pakar tafsir. Jadi ya ini sebenarnya paket komplit banget buat menyelesaikan isu-isu yang mungkin nggak semua orang paham atau sebagian orang itu masih awam tentang kodam ini. Sebenarnya bagaimana esensi daripada kodam. Nah, untuk itu langsung saja nih untuk narasumber pertama, pertanyaannya sebenarnya kalau kita kaitkan kodam ini dengan esensi yang sebenarnya menurut pandangan dari pakar literasi ini sendiri gimana? Baiklah, akhir-akhir ini warganet dihebohkan dengan berita yang viral itu, yaitu cek kodam di media sosial. Pada tahu nggak sih apa wujud dari kodam tersebut? Nah, dari beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa wujud kodam itu berupa buaya putih atau singa putih, macan putih, naga, ular, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa wujud kodam itu berupa seorang nenek-nenek yang bermata putih. Nah, nenek-nenek itulah yang selalu mengikuti manusia dan menuruti apa perintah yang ingin dilakukan oleh manusia. Kemudian, meskipun banyak yang di antara kita yang tidak percaya bahwa kodam itu ada dan kodam itu hanya lelucon belaka, akan tetapi ada juga yang di antara kita yang percaya bahwa kodam itu benar-benar ada. Kemudian apakah memang ada kodam-kodam ini sebenarnya? Jadi apakah sebenarnya setiap di antara kita manusia yang diikuti oleh kodam? Nah, mari kita bahas. Jika ditanya bahwa makhluk apa sajakah yang mengikuti manusia, apakah dia kodam atau korin? Nah, korin lah yang mengikuti manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki dua korin. Nah, korin di bagian kanan dinamakan bahwa korin malaikat. Dia selalu memerintahkan manusia agar melakukan perilaku yang baik. Kemudian korin yang di bagian kiri yaitu korin jin yang selalu memerintahkan manusia berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia tentunya. Udah, terima kasih. Oke, nah terkait korin tadi kan sudah dibahas nih, namun ini berdasarkan perspektif dari
pakar literasi, di mana ya tentu sumber-sumbernya juga tidak lepas daripada buku-buku yang sudah dibaca. Nah, kemudian untuk narasumber kedua kita ini merupakan pakar tafsir ya, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Jadi dari narasumber kedua ini gimana pandangan atau perspektif respon daripada Al-Quran itu sendiri terkait itu yang sedang heboh ini? Baik, jadi Khodam menurut perspektif Al-Quran. Tapi sebelum itu saya akan membahas apa sebenarnya hakikat dari Khodam secara bahasa. Jadi sebenarnya Khodam itu berasal dari bahasa Arab. Jadi berasal dari bahasa Arab dari kata khodama yang berarti membantu. Kemudian kata inilah yang diakulturasi ke dalam pengistilahan bahasa Indonesia dan sekarang memang sudah sangat populer ya. Orang berbondong-bondong untuk ngecek khodam di TikTok. Jadi khodam itu berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau kita melihat dari segi bahasa, khodam yang berarti membantu. Jadi sebenarnya jika kita melihat definisi awal, khodam itu tidaklah terkait dengan hal-hal yang mistis. Kalau misalnya dianalogikan, kita bertanya, seorang kiai siapa khodamnya? Ya bisa saja santri. Mengapa? Sebab khodam kan di definisi awal berarti pembantu atau seseorang yang membantu, maka santri merupakan seorang yang selalu membantu kiainya. Itu analogi singkat atau yang paling mendasar tentang khodam. Jadi sebenarnya enggak selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Ya betul. Oke, nah itu tadi pembahasan yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita, sangat menarik teman-teman, karena terkait isu yang sedang beredar, tentunya kita harus menanggapi hal itu dengan sebaik-baik mungkin. Nah, berdasarkan apa yang tadi dari narasumber sampaikan itu, tentu kita akan mendapatkan pelajaran dan hikmah. Nah, salah satu yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana sebenarnya esensi daripada khodam itu yang disampaikan tadi oleh pemateri atau narasumber kita, bahwa khodam itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Jika memang khodam itu hanya digunakan sekedar untuk hiburan, nah ini tentu tidak masalah. Akan tetapi ketika kita memasukkan atau mengaitkan hal itu dengan akidah, yaitu bisa saja menjadi tanda tanya atau bisa saja itu menjadi problem untuk diri mereka sendiri. Nah, untuk itu tentu ini adalah pembahasan panjang jika kita ingin mengulasnya lebih dalam. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, kita akan melanjutkan pembahasan seperti itu untuk sesi berikutnya. Untuk itu, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.